Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ada di rumah. Bertemu lagi kita dalam pelajaran biologi. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas pokok bahasan yang kedua, yaitu adalah metabolisme. Dengan poin yang pertama adalah enzim. Kemudian kita masuk minggu kemarin, ini poin yang kedua, itu adalah respirasi. Seperti yang kita ketahui bahwa respirasi itu dibagi dua. Ada respirasi aerob dan anaerob. Untuk respirasi aerob kalian sudah pelajari minggu yang kemarin. Sebelum ibu akan melanjutkan pada total energi yang dihasilkan pada respirasi aerob, ibu akan menjelaskan dulu ya bagaimana 3 tahapan penting pada respirasi aerob tersebut. Nah, secara garis besarnya respirasi aerob itu terdapat 3 reaksi penting. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah siklus Krebs, yang ketiga transfer elektron. Antara glikolisis dengan siklus Krebs terdapat DO. Ini adalah reaksi antara yang kita kenal dengan dekarboksilasi oksidatif. Nah, baiklah anak-anak ibu yang ada di rumah, seperti yang sudah kalian pelajari, proses glikolisis itu menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 senyawa asam piruvat. Sementara DO dia tidak menghasilkan ATP, dia hanya menghasilkan 2 NADH. Nah, pada siklus Krebs dia menghasilkan 2 ATP, ada 6 NADH, kemudian ada 2 FADH. Nah, bagaimana dengan transfer elektron? Nah, sebelum ibu menjelaskan bagaimana total energi pada transfer elektron, kita bicarakan dulu. Sebetulnya secara garis besarnya, kalau kita membicarakan tentang energi pada respirasi aerob, kita mengenal 2 macam energi. Yang pertama, penghitungan energi secara langsung, yang kedua adalah penghitungan energi secara tidak langsung. Nah, ini berpedoman di mana? Nah, berpedoman kepada ini. Kita lihat bersama, 1 NADH setara dengan 3 ATP. Sementara 1 FADH setara dengan 2 ATP. Nah, kita ambil contoh glikolisis. Nah, glikolisis, kalau pertanyaannya seperti ini, berapa energi secara langsung yang dihasilkan? Kalian jawab 2 ATP. Karena betul-betul ATP-nya yang dihitung. Nah, tapi kalau pertanyaannya pada proses glikolisis berapa energi secara tidak langsung, maka kalian lihat ini. Di sini ada 2 NADH. Nah, 2 ini dikali dengan 3. Nah, dapatlah dia 6 ATP. Nah, itu kalau perhitungan energi secara tidak langsung. Nah, bagaimana dengan DO, Bu? Nah, untuk DO secara langsung tidak ada ATP yang dihasilkan, berarti dia 0. Nah, sementara secara tidak langsung berapa energi yang dihasilkan pada DO? Karena dia menghasilkan 2 NADH, maka 2 ini kita kalikan dengan 3. Jadi ada 6 energi yang dihasilkan secara tidak langsung. Nah, kalau begitu bagaimana dengan siklus Krebs? Nah, siklus Krebs hasil akhirnya kita lihat kalau dia secara langsung berarti ada 2 ATP yang dihasilkan. Nah, bagaimana Bu kalau perhitungan energinya secara tidak langsung? Nah, ini harus diperhatikan. Dia menghasilkan 6 NADH. 6 dikali 3 menjadi 18. Nah, kemudian ada 2 NADH yang dihasilkan. 2 dikali 2 ada 4. Jadi 18 ditambah 4 menjadi 22. Nah, itu perhitungan energi secara langsung dan tidak langsung. Nah, dari situlah kita baru bisa menghitung bagaimana total energi untuk transfer elektron. Total energi untuk transfer elektron kita menghitung dari reaksi yang sudah ada. Nah, sekarang silakan perhatikan. 2 NADH ditambah 2 menjadi 4. 4 ditambah 6 menjadi 10 NADH. Nah, kemudian kita lihat di sini ada 2 FADH. Nah, langsung kita tulis 2 FADH. Nah, sekarang kita kalikan. Seperti yang sudah diketahui, 1 NADH setara 3 ATP. Nah, berarti 10 dikali 3. Berarti di sini menjadi 30. Nah, kemudian 2 dikali dengan 2. Nah, berarti di sini menjadi 4. Totalnya adalah 34. Nah, sekarang kita tambahkan ATP-nya. 34 tambah 2 menjadi 36. Tambah 2 menjadi 38. Jadi total di sini 38. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Nah, berapakah total akhir energi pada respirasi aerob? Jangan dijawab 38. Kenapa? Karena pada proses siklus Krebs menghasilkan NADH dan FADH. Nah, NADH dan FADH hasil daripada siklus Krebs
akan masuk ke dalam mitokondria untuk proses transport elektron, dia sudah menggunakan 2 ATP. Berarti 38 dikurang 2 sehingga menjadi 36 ATP. Nah, inilah total akhir energi yang dihasilkan pada respirasi aerob. Ibu ulangi sekali lagi. Untuk total energi ya pada respirasi aerob secara keseluruhan. Nah, kita ingat pada proses siklus Krebs dia menghasilkan NADH dan FADH. Nah, NADH dan FADH dari siklus Krebs itu akan masuk ke dalam mitokondria untuk proses transport elektron. Dia sudah menggunakan 2 ATP sehingga 38 tadi total secara keseluruhan dikurang 2 sehingga menjadi 36. Nah, inilah total energi yang dihasilkan pada respirasi aerob. Nah, ibu rasa anak-anak ibu yang ada di rumah sudah bisa memahaminya. Intinya apa? Untuk total energi pada respirasi aerob kita pertemuan pada 2. Satu energi secara langsung, yang kedua adalah energi secara tidak langsung. Dengan bertitik tolak pada ini. 1 NADH setara 3 ATP, kemudian 1 FADH setara dengan 2 ATP. Baiklah anak-anak ibu yang ada di rumah. Nah, itulah penjelasan ibu mengenai total energi yang dihasilkan pada respirasi aerob. Nah, dari awal tadi ibu sudah mengatakan bahwa respirasi itu ada 2, aerob dan anaerob. Nah, untuk respirasi anaerob, nah inilah yang dalam kehidupan sehari-hari kita sebut dengan proses fermentasi. Nah, untuk selanjutnya ibu akan menjelaskan sedikit mengenai proses fermentasi ini. Secara garis besarnya, fermentasi ini dapat dibagi menjadi 3. Ada fermentasi asam laktat. Yang kedua, fermentasi alkohol. Yang ketiga, fermentasi asam cuka. Nah, apa beda ketiganya? Nah, yang pertama bedanya adalah hasil akhirnya. Kalau dia fermentasi asam laktat, maka hasil akhirnya harus asam laktat. Kalau dia fermentasi alkohol, hasil akhirnya harus alkohol. Kalau dia fermentasi asam cuka, maka hasil akhirnya harus asam cuka. Nah, selain itu apa lagi perbedaannya? Itu adalah energi yang dihasilkan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang energi yang dihasilkan antara respirasi aerob dengan anaerob, maka jelas sekali perbedaannya. Kalau dia respirasi aerob karena menggunakan oksigen, maka energi yang dihasilkan jauh lebih besar. Sementara kalau dia respirasi anaerob atau proses fermentasi, karena sudah jelas dia tidak menggunakan oksigen, maka energi yang dihasilkan jauh lebih sedikit. Nah, untuk lebih mempelajari bagaimana proses fermentasi, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ibu akan mengirimkan PPT sehingga kalian bisa memahami lebih lanjut mengenai proses fermentasi. Nah, ibu rasa cukup untuk hari ini. Selalu menjaga kesehatan selama COVID-19 karena wilayah Pekanbaru masih berada pada zona merah. Mudah-mudahan kita secepatnya bisa melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.